Jadi, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal ini berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber dari Pancasila, baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun yang tak tertulis yaitu konvensi. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum harus bersumber pada Pancasila yang bersifat wajib dan memaksa atau imperatif. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun aturan dan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bangsa Indonesia mengenal Pancasila yang artinya 5 dasar atau 5 asas. Yang pertama, memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut 5 butir dasar negara adalah Insinyur Soekarno dalam suatu sidang BPU PKI. Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara. Tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara. Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara. Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa. Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan. Dengan begitu, dapatlah dikatakan bahwa dasar negara merupakan filosofis grand select atau dasar falsafah negara. Dasar falsafat negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa bersangkutan, sehingga falsafat negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Suatu bangsa akan mengalami kesulitan meniru secara utuh dan penuh falsafat bangsa lainnya, karena watak, kepribadian, dan hal lainnya karena tidak sama. Menurut Prof. Diponegoro, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum dan kehidupan bernegara, yakni sebagai pokok kaidah yang sangat fundamental, mendasarkan, karena itulah yang Pancasila memiliki kedudukan yang tetap tidak dapat diubah. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral. Hal ini berlaku dalam segala bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran. Bunyi dan makna Pancasila di alinea keempat. Pembukaan UUD 1945, keempat pokok pikiran itu merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila sebagai berikut. Jadi, pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagai penjabaran sila kelima.
Pokok pikiran ketiga menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 4 pokok pikiran itu merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara. Lebih lanjut, keempatnya diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dari pasal-pasal Undang-Undang 1945 ini kemudian dijabarkan lagi ke bawah dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai peraturan tidak langsung dilakukan dari setiap sila Pancasila. Akan tetapi, hal itu dilakukan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, pada saat pemerintahan dan DPR membuat berbagai peraturan perundang-undangan, mereka tidak langsung merujuk pada sila-sila Pancasila, tetapi cukup hanya mengacu pada pasal-pasal Undang-Undang 1945. Mengapa demikian? Karena pasal-pasal Undang-Undang 1945 sendiri hakikatnya sudah merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih terperinci dan operasional.